Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk para penonton. Perkenalkan, saya Orlando Ferrari sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang dibersamai oleh Farah, Anis, dan Nala. Hai. Ya, kali ini kami akan mempresentasikan tentang model kami yang memiliki judul Model Dinamika Pengaruh Interaksi Terhadap Peminatan Ekstrakurikuler Internal dan Eksternal Mahasiswa Muda Prodi S1 Matematika UGM. Sebelum itu kita bisa berbicara dulu tentang motivasi. Kenapa kita membuat model ini? Jadi model ini dibuat karena minat mahasiswa baru yang kita sebut maba ya. Itu terutama di Matematika UGM itu mengalami perubahan beberapa tahun terakhir. Kemudian pemodelan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki tingkat pengaruh interaksi terhadap peminatan ekstrakurikuler yang baik itu internal dan eksternal pada golongan mahasiswa muda di Prodi S1 Matematika, yang mana pada saat ini itu mahasiswa pada angkatan 2022 dan 2023. Jadi untuk membentuk model kita melihat dulu tentang realita dan kita membandingkan dengan asumsi yang akan kita buat. Jadi untuk asumsi kita yang pertama itu adalah populasi konstan di setiap minggunya. Ini berhubungan dengan pengamatan ini ingin dilakukan untuk mengamati perilaku selama 1 tahun. Jadi ya pada realitanya ini bisa dilakukan karena kan dalam 1 tahun itu tidak ada maba lagi sebelum tahun ajaran berganti. Dan kemudian nanti kan ya ada juga sih tingkat perubahan pada populasi ini akan berubah secara pesat setiap 1 tahun sekali. Jadi model ini hanya bisa melihat perilakunya pada saat itu. Kemudian interaksi ini terbatas pada populasi karena pada realitanya ya interaksi dalam peminatan ini juga bisa berasal dari luar, baik itu dari dosen atau dari teman-teman di luar prodi atau hal lainnya. Dan juga tadi populasi itu populasi kita juga bisa berubah seiring waktu. Dan ketiga itu adalah tingkat perubahan minat ini sifatnya konstan, yang mana nanti kita akan representasikan dengan parameter. Ya perubahan minat tadi itu akan terjadi perubahan secara pesat, parameternya itu setiap tahun ajaran berganti karena mahasiswanya aja berganti. Dan untuk mahasiswa yang saat ini juga perubahan minatnya juga berubah sepanjang waktu. Bisa aja bulan ini inginnya A dan bulan depan tiba-tiba inginnya B. Dan ini asumsi terakhir itu ketika seseorang sudah punya minat, dia tidak bisa balik tidak memiliki minat. Jadi dia hanya bisa bertukar dari A ke B atau dia stay saja. Ya pada realitanya bisa saja seseorang kembali tidak memiliki minat, mungkin karena jenuh atau beberapa hal lainnya. Kemudian kita akan membahas dari formulasi asumsi kita akan membentuk model yang mana kita hanya fokus melihat pada diagram di sini dulu karena modelnya itu akan lebih gampang dipahami apabila kita sudah punya. Di sini kita memberikan variabel itu namanya A, B, dan C. Di mana di sini untuk kelompoknya itu adalah A yang memiliki minat internal, B itu yang memiliki minat eksternal, dan C itu populasi yang belum memiliki minat. Ingat ini adalah proporsi sehingga semuanya itu di rentang 0 sampai 1. Dan karena konstan tidak ada permasalahan dalam penggunaan data ini. Dan karena tiap minggu nanti parameternya itu akan menggunakan satuan per minggu semua. Jadi di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dengan faktor eksternal. Di mana faktor internal pada diagram kita itu akan kita warnai merah dan biru. Di mana warna merah itu adalah masuknya kelompok C ke kelompok A dari tidak punya minat menjadi minat atas keinginan sendiri, di mana MA ini adalah besaran atau tingkatan pengaruh dari keinginan sendiri untuk berpindah dari C ke A. Dan kita juga bisa membilang MB itu analog dengan MA, di mana B ini kita tinggal ganti aja apa yang kita peroleh dari A tadi. Jadi kesimpulannya masih sama. Kemudian ada juga ini yang warna biru, PA dengan PB itu adalah perubahan minat karena pikirannya sendiri, di mana PA ini dia pindah dari B ke A atas pikirannya sendiri. Itu tadi PA menyatakan besaran atau tingkatannya, dan A ke B itu juga analog, kita makainya PB dengan definisinya sama dengan itu. Kemudian dari interaksi itu kita warnai dengan hitam. Jadi C ke A, C ke B, dan A bertukar dengan B itu direpresentasikan oleh IA, IB, I1, I2. Di mana I pada model kita nanti kita akan pakai I itu sama dengan I1 kurang I2 untuk penyederhanaan. Jadi IA itu besaran perubahan minat dari C ke A berdasarkan interaksi, C ke B juga sama, dan terakhir itu I1 dan I2 ini merepresentasikan tingkat perpindahan minat dari A ke B itu I1 setelah interaksi dan B ke A setelah interaksi. Yang mana hasilnya kita akan formulasikan menjadi ini. Dan pada hakikatnya ya, yang persamaan ketiga dengan keempat yang kita peroleh ini sebenarnya sama. Jadi kita bisa saja menggunakan salah satu, tapi kita lebih baik menggunakan keduanya. Oke, jadi itu sekilas tentang model kami. Terima kasih banyak telah menonton. Selamat pagi, siang, dan sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.